Tadi Mbak Irisna bilang yang paling nggak enak tuh dadanya sesek, dadanya panas. Itu di mentoring hari keberapa Mbak ngerasain udah hilang gitu Mbak? Hari ke-7. Sakitnya apa? Gitu ya, sebabnya tuh apa? Nah, gitu. Combo aku tuh sebenarnya bener sih Mbak. Kan di buku 5 langkah udah kita tulis ya. Akhirnya tuh goalnya tuh pasti itu. Cuman kadang teman-teman yang sakit ini nggak percaya gitu loh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berkah selalu untuk kita semuanya, teman-teman. Kembali lagi di agenda SM Talks Testimoni SMED Solution. Nah, narasumber kita pada malam hari ini saya rasa cukup spesial ya, teman-teman. Kenapa? Karena dari beberapa kisah Merdeka, member SMID gitu ya. Beliau ini adalah salah satu hal yang kalau boleh saya bilang punya sudut pandang yang lain ya, teman-teman ya. Nanti bagaimana hal itu nanti kita akan kupas tuntas dengan narasumber kita pada malam hari ini. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, ada Mbak Herlisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Herlisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Oke, sehat ya kabarnya ya, Mbak Herlisna ya? Alhamdulillah sehat, sangat sehat. Oke, sedikit intermezzo Mbak. Kemarin itu kan admin kita ya Mbak Zulfa tuh kan bingung, Mas ini kok dia kontak kita ada dua ya, ada Herlisna sama Herlisnawati, ini sama nggak itu ya Mas ya? Nama lengkap saya tuh Herlisnawati, Mas. Kalau dipanggil tuh ya? Herlis, ya. Oh, panggilannya Mbak Herlis gitu ya? Iya. Oke, nah kita mau kulik dulu nih Mbak Herlisna, dan mungkin yang sudah ditunggu teman-teman yang pertama kali udah pada nyimak ini ya, udah naik berapa kilo BB-nya Mbak? Kemarin tuh kan sempet turun 10 kilo ya, dari 65 jadi 55, kalau sekarang udah 60. Ih, udah naik 5 kilo ya? Alhamdulillah. Dan mentoringnya baru selesai kapan ya itu Mbak ya? Kayaknya udah lama juga sih ya? Udah hampir setahun, Mas. Hampir setahun ya mentoringnya ya. Nah, Mbak Herlisna ini member mentoring yang tahun 2001 apa 2022 awal Mbak? 2001 bulan Desember kalau nggak salah ya. Oh, 2021 bulan Desember. Nah, ini udah Desember juga ya? Iya, 1 tahun. Ya? Benar. Oke. Nah, Mbak Herlisna udah setahun merdeka, teman-teman, dan alhamdulillah BB-nya juga udah naik 5 kilo juga gitu ya. Nah, dari 1 tahun yang lalu sebenarnya itu kita tuh punya list Mbak, teman-teman yang mungkin kita mau ajak diskusi seperti ini gitu ya. Nah, Mbak Herlisna tuh ada di list itu juga gitu. Nah, tim saya kan kadang tanya nih, Mas ini yang mana dulu? Nah, saya tuh kadang sambil inget-inget yang mana dulu ya Dek ya. Oh yang ini, udah yang ini aja gitu kan. Terus kemarin info, Mas kayaknya ini Mbak Herlisna ini sering komen deh Mas gitu kan. Oh iya nggak apa-apa, coba aja di follow up, siapa tahu beliaunya mau, dan alhamdulillah mau. Nah, maka terima kasih banyak sebelumnya Mbak Herlisna ya. Oke, mungkin sambil nginget-inget ya Mbak ya, karena sakitnya udah lama ya pastinya, maksudnya merdekanya udah lama, mungkin agak lupa dengan sakitnya dulu ya. Apa sensasi yang paling sering Mbak rasakan dulu, yang paling kambuhan terus ibarat kata? Banyak Mas, dari dada panas, tenggorokan nganjel, badan kayak mana ya, ototnya tuh kenceng semua, tangan kaki sampai dada itu sakit, sampai ke belakang kayak ditusuk-tusuk, semua sensasi. Oke. Setelah periksa dari dokter, apa yang disampaikan Mbak pada waktu itu? Nggak periksa ke dokter Mas, nggak berani. Hah? Oh, pasti COVID ya? Atau pada waktu itu ya? Iya? Iya, kayaknya pas COVID itu ya. Cuman berobat ke bidan aja kemarin itu kan. Terus kata bidan, katanya suntik aja ya, katanya. Ya udah disuntik kan, dikasih obat. Udah dari suntik itu udah enakan kan, dadanya udah agak reda. Tapi kok ngulang lagi gitu loh. Ngulang lagi, obat udah mau habis tapi kok sakitnya nggak hilang-hilang. Dada panas ini loh Mas, yang terasa banget gak enak tuh. Sampai bingung apa sakit jantung, apa kenapa, sampai nangis-nangis sama suami tuh. Ayo kita periksa ke dokter. Aku nggak mau, tak bilang gitu kan. Aku takut gitu. Oke. Berarti itu sakitnya sebelum Desember dong, Mbak? Iya, kalau bulan nggak salah itu dari bulan Juli. Oh, bulan Juli. Bulan Juli tuh berarti waktu
awal-awal SMA di sering les tuh Mbak udah nyimak dari awal itu ya? Iya, heeh. Udah Iya ya. sering lihat langsung ini Mas, download Dribblio tuh loh, langsung gabung situ. Oh iya iya. Nah, langsung tak ikutin kan, ini pola makan, pola hidup, terus rutin berjemur. Sampai Oke. ibu bilang kan, kok kenapa kurusan katanya gitu. Ya, Karena saya drastis ya cerita. turunnya gitu ya Mbak ya? Iya, Dari sampai berapa? 10 10 kilo kilo loh tadi ya? Mas. Iya, sampai 10 kilo. Sampai ibu panik kan, kenapa? Sampai berobat ke orang pintar udah. Sampai di Rukia udah, semuanya Teori ya udah. ya. Oke, tapi biasanya gini Mbak, urutannya tuh ketika, ya mohon maaf nih Mbak pakai obat kimia, kemudian belum ada hasilnya, itu biasanya beralihnya belum ke orang pinter, tapi ke ganti herbal apa gitu kan biasanya ya. Nah, udah itu Mas. Udah juga ya. Nah tapi uniknya gini, Mbak kan nggak periksa ke dokter nih, cuman ya mohon maaf nih, cuman ke bidan gitu ya, meskipun ya memang diagnosa bidan, nanti kurang lebih akan sama lah. Pada saat itu udah dikasih tahu belum kalau ini gara-gara asam lambung yang naik gitu Iya, udah? dia udah bilang katanya itu asam lambung GERD gitu kan, naik ke atas sini kan katanya. Ya, terus saya tuh sering ini loh Mas, searching Google itu loh. Iya, oke. Nah, itu salahnya kan, nggak boleh kan. Jadi kemana-mana nyebar yang tambah, aduh, nggak karuan ini. Karena kalau Mbak Elisna udah pernah dulu sering searching Google, terus kemudian tahu informasi di situ yang macam-macam, dan itu belum tentu sesuai dengan kondisi sakit yang dirasakan gitu kan? Ya. Kita kan cuman apa ya, kalau bahasa Indonesianya itu kayak cocokologi gitu ya Mbak, jadi mencocokkan dengan versi kita gitu ya. Oh ini benar. Jantung tuh kalau sakit jantung itu jantungnya berdebar dengan kencang misalkan gitu ya. Kemudian kalau ada paru-paru basah lah atau TBC itu biasanya dadanya sering sesek, sering panas Mbak. Kan akhirnya malah bingung gitu ya Mbak ya. Sampai cemas Mas, sampai panik, sampai mau makan aja pilih-pilih, takut bener. Oke. Makan ini takut, makan itu takut, semuanya pokoknya bingung. Sampai kok terus aku apa kayak gini, yang dimakan gitu. tuh Mbak? Terus apa yang dimakan tuh? Makan bubur Mas. Selama sakit itu berarti makan bubur? Ya, makan bubur, nggak makan pedas, nggak pakai cabai, makannya rebus-rebusan. Sayur gitu kayak kangkung, bayam gitu makan juga? Makan tapi masih. Itu sebelum ikut mentoring udah beres belum keliangannya? Alhamdulillah, cepet itu Mas. Maksudnya itu sebelum ikut mentoring udah beres ya? Pas ikut mentoring. Pas awal-awal ikut mentoring? Oke. Berarti yang paling parah menurut Mbak apa tadi? Dadanya yang panas? Dada yang panas, iya. Tadi Mbak Irisna bilang yang paling nggak enak tuh dadanya sesek, dadanya panas. Itu di mentoring hari keberapa Mbak ngerasain udah hilang gitu Mbak? Hari ke-7. Hari ke-7? Hari ke-7 itu gimana? Maksudnya ngerasainnya gimana? Apakah tiba-tiba kok nggak panas lagi, kok nggak sesek lagi atau gimana? Gitu ya? Langsung hilang. Oh, langsung hilang. Ini beneran ya Mbak ya? Dan takutnya teman-teman yang sakitnya udah pada parah, yang lama-lama ini nggak percaya nanti emang bener gitu. Dan emang kenyataannya kayak gitu teman-teman. Karena yang tadi Mbak Erisna bilang ya, Mbak Erisna udah coba obat kimia, terus sudah coba herbal juga, kemudian udah ke orang pinter juga. Tapi nyata-nyatanya ya mohon maaf nih, hasilnya belum seperti yang diharapkan. Nah, kalau yang SMA dilakukan, ketika teman-teman misalkan nanti ikut mentoring, itu kita bukan sakit ini herbalnya ini, sakit ini obatnya ini, sakit ini terapinya ini, kan nggak gitu ya Mbak Erisna ya? Sakit ini oke lah, kasih herbalnya ini, terapinya kayak gini. Tapi yang jauh lebih penting adalah sakitnya apa, gitu ya, sebabnya tuh apa, nah, gitu. Karena kalau sebabnya ini diberesin, maka potensi sakitnya ini jadi kecil. Ketika potensi sakitnya jadi kecil, maka kita nggak akan butuh obat-obatan lagi, ibarat katakan seperti itu. Kenapa nggak butuh obat-obatan? Lah kan nggak ada sakitnya. Kan sakitnya udah beres ya Mbak ya? Ada tuh Mas waktu itu sebab kan. Sakitnya. Kan ada temen sama-sama mentoring kan. Jadi kan saling tukar WA kan. Dia sering cerita gitu, apa keluhannya gini. Kita udah sembuh kok malah timbul lagi gitu loh Mas.
Itu salah bener berarti ya, nggak usah ditanya Oke. gitu. Oke. Jadi gini ya, Mbak Nular gitu seolah-olah jadinya. kayak nular gitu ya. Heeh. Dari curhatannya dia nular ke Mbak malahan ya jadi. Iya. Nah itu yang kadang secara logika sadarnya kita mungkin nggak akan percaya itu ya Mbak Arisna ya. Tapi kalau udah ngerasain baru, kok bener ya. Kita kemarin udah merdeka, tiba-tiba ada yang curhat, yang ngeluh, yang sakitnya bla bla bla, tiba-tiba kok kita jadi ngerasain sensasi lagi gitu ya. Iya, bener itu Mas. Betul ya. Jadi sebenarnya itu karena kalau saya sering bilang dan Mbak Arisna pasti sudah paham lah bahwa sensasi itu ibarat kata tuh kayak ini. Kayak apa namanya? Kayak kita ngundang gitu ya Mbak ya. Jadi kalau kita kasih undangan, sensasi itu dan kita biarkan dalam tanda kutip ya masuk ke tubuh kita, tiba-tiba dia akan datang. Tapi kalau kita kalau kita ada benteng gitu ya, kita nggak undang si sensasi itu nggak akan datang. Oke, ini sambil kita jawab pertanyaan dari teman-teman ya, Mbak Arisna ya. Ya. Jadi Mbak Rusnifa, apa Mbak sering mual? Apa Mbak sering mual nggak Mbak? Kalau saya nggak pernah mual Mbak. Apa itu aslam juga? Sering mual Mbak Arisna? Enggak ya. Enggak ya. Kalau mual itu kan berarti masalahnya ada di perut ya teman-teman ya. Kalau Mbak Arisna ini lebih cenderung masalahnya adalah di lambung ke atas, di dadanya. Indikasinya adalah GERD ya teman-teman ya. Jadi lambungnya mungkin tidak terlalu bermasalah banget. Gitu. Oh ya, sama ini Mbak. Di mentoring itu kan ada beberapa step ya. Kita minta teman-teman termasuk Mbak Arisna untuk menemukan shifting break-nya atau sebab-sebab sakitnya. Mbak nggak perlu ceritakan apa sebab sakitnya, tapi apa yang Mbak rasakan ketika ketemu, oh ini ya sebab sakitku ya gitu Mbak. Lega Mas, tahu berarti kan. Oh dari sini berarti asal sakitnya. Oke. Tapi sebelumnya nyangka nggak Mbak, maksudnya oh ternyata dari ini ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi intinya tuh nggak boleh nahan amarah. Oke. Nah termasuk yang Mbak tulis di shifting break, yang mungkin banyak yang berkaitan dengan orang lain atau siapapun juga, ya mau nggak mau tetap harus dibereskan karena pengennya sehat gitu ya Mbak ya. Karena kalau nggak diberesin dan itu masih ada terus dan nyata-nyatanya itu jadi sebab sakit Mbak Arisna maupun teman-teman yang mungkin masih sakit, ya kalau nggak diberesin sebabnya ya ulang terus Mas. Ulang terus ya. Sensasinya datang terus ya Mbak ya. Iya. Sensasinya kalau pas datang kita nyalahinnya makannya apa tadi ya? Iya. Kita nyalahin apa lagi gitu. Padahal bukan gara-gara semua yang ada di luar diri teman-teman, tapi sangat penting atau yang paling penting itu adalah yang ada di dalam diri teman-teman itu yang harus disadari. Itu yang sangat fundamental banget seperti yang Mbak Arisna lakukan. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Lina, si Princess Girls. Jadi susah banget ya. Pernah nggak sih ngalamin sakit banget di kepala hanya beberapa detik sampai jantung pun ikut kaget? Pernah Mbak? Pernah. Pernah tuh maksudnya sekali atau memang sering banget Mbak? Sering kalau kemarin pas sakitnya Mas. Pas sakit ya? Oh oke. Tapi di belakang sini. Oh di belakang sini? Oh oke. Terus ngerasa itu udah hilang tuh pas kapan Mbak? Pas mentoring hari ke-7 itu kalau salah. Oh berarti hari ke-7 tuh Mbak ngerasain progresnya udah banyak banget ya? Ya. Oke. Termasuk yang dada panas tadi udah nggak kerasa lagi juga ya? Oh, oke. Oke, itu ya Mbak Lina si Princess Girls sudah dijawab langsung sama Mbak Arisna ya. Mbak pernah ngerasain kaki kebas gitu nggak Mbak dari Mbak Cici Paramita? Kesemutan tangan kaki. Kebas. Itu setiap hari atau pas kadang-kadang aja atau pas? Kadang-kadang muncul aja Mas. Oh, oke. Tapi nggak tentu ya? Maksudnya munculnya bukan setiap sore atau setiap malam gitu nggak tentu ya? Kadang-kadang muncul aja gitu? Iya. Oke. Nah itu udah ngerasa, apa Mbak udah ngerasa hilang? Nggak ngerasain kebas lagi itu pas kapan tuh Mbak? Mentoring ke berapa ya Mas? Lupa, 14 apa ya? Udah lama kali ya soalnya ya? Udah lama banget ya? Tapi intinya udah nggak dirasain lagi gitu ya?
Iya. Oke. Dari Mas Arbet Siliwiki, dadanya terasa nyeri nggak, Mbak? Nyeri juga ya, panas, Ya. nyeri tembus belakang Iya, gitu pasti. heeh. Oke. Nafas berat gimana ya solusinya? Nah, coba nih, menurut Mbak Erisna gimana solusinya, Mbak? Berjemur, jangan lupa latihan pernapasan diafragma. Itu yang paling 4737 ya, jangan lupa. 37-nya jangan lupa juga ya. Karena jangan salah seperti yang Mbak Erisna sampaikan tadi, Mbak Erisna tadi menyampaikan bahwa karena Mbak dulunya sering memendam amarah gitu ya, jadi mendem lah kalau orang Jawa bilang, itu salah Bau satunya hati mungkin ya Mas ya, penyakit hati Iya. kalau orang bilang. Kalau orang bilang penyakit hati gitu ya, masalahnya dari situ. Akhirnya dadanya tuh nggak kuat, jadi metabolisme di dadanya nggak bagus, kemudian asam lambungnya jadi naik, ya udah akhirnya muncullah sensasi yang seperti Mbak Erisna sampaikan tadi. Nah, dari yang Mbak sampaikan tadi, Tombo Ati itu sebenarnya bener sih Mbak, kan di buku 5 langkah udah kita tulis ya. Akhirnya tuh goalnya tuh pasti itu, cuman kadang teman-teman yang sakit ini nggak percaya gitu loh. Kenapa kok nggak percaya? Karena mereka belum tahu masalah dari hatinya tuh yang mana, kan gitu, belum sadar ya Mbak. Ya mungkin kayak yang Mbak Rizka rasakan dulu deh. Nggak tahu nih masalahnya apa nih. Aku merasa baik-baik saja kok. Aku merasa nggak punya dendam sama orang. Aku nggak merasa nyakitin orang. Aku nggak merasa ada masalah nih sama orang. Iya, nggak merasa aja gitu ya. Tapi setelah ketemu ditulis banyak banget. Oh ternyata iya aku ada masalah sama ini. Ada kayak gini, ada kayak ini, sering mendem lah, sering marah lah, sering ini ya. Keluar Akhirnya semua Mas itu. Keluar semua masalahnya. Akarnya kelihatan semua gitu ya. Unek-uneknya juga keluar semua itu. Unek-uneknya juga keluar semua. Akhirnya ketemulah sebab sakitnya, akhirnya menyadari bahwa masalah sakitnya salah satu yang paling dominan adalah dari pola pikir. Nah, datangnya masalah dari pola pikir itu adalah dari masalah hati. Malam Mbak, suka ada sensasi tiba-tiba lemas padahal sebelumnya enggak, kayak mau mati seketika gitu. Ada ya? Itu dibarengi sama dada sesaknya itu ya, dada panasnya itu ya? Kurang jelas Mas? Itu dibarengin sama dada sesak, dada panasnya itu juga ya? Iya. Berarti pas ya. Jadi kalau teman-teman yang ngalamin dada sesak panas, nanti biasanya implikasi dari kondisi tersebut bisa jadi gemeteran, bisa jadi lemes, bisa jadi keringat dingin. Itu biasanya satu paket. Kenapa kok kayak gitu? Karena peredaran darah di dalam tubuh kita yang dia butuh kualitas darah dan kualitas oksigen yang bagus, itu nggak dapat tubuh kita semuanya, teman-teman. Akhirnya lemes, gemeteran, keringat dingin. Kenapa kayak gitu? Karena darahnya sudah terkontaminasi dengan asam. Masalahnya di situ. Nah, kalau pengen cepet beres ya tutup dulu kartu esofagusnya. Kan gitu ya Mbak Erisna ya. Biar asam lambungnya nggak naik, ditutup kartu esofagusnya gitu kan, asam lambungnya nggak naik, ya udah dada ke atas ini akan bekerja dengan normal. Paru-paru, jantung semuanya akan bekerja dengan normal untuk mendistribusikan oksigen, mendistribusikan darah ke seluruh tubuh kita. Maka darahnya bagus semuanya. Maka cepat sembuhnya gitu loh teman-teman. Dan saya rasa sih jarang ya, atau bahkan nggak ada orang yang di Facebook ataupun di YouTube ya bahas soal asam lambung fokus ke membenahi kartu esofagusnya. Saya sejauh dulu ya 5 bulan 6 bulan riset itu jarang menemukan orang yang bahas itu. Kan saya selalu ngulangi, selalu bilang seperti yang Mbak Erisna sampaikan juga, bahwa apapun yang teman-teman rasakan, misalnya sakitnya itu, fokus saja ke akarnya. Masalahnya itu di mana? Karena kalau di buku 5 langkah ampuh sudah kita tulis di formula yang kedua tentang shifting site, bahwa sebenarnya masalah dengan solusi itu jadi satu paket. Dan yang bilang bukan saya sih, yang bilang Gusti Allah langsung sih. Kok Mas Alvin tahu? Karena di Al-Quran ditulis, terjemahannya kan ada, kita tinggal memahami aja gitu ya. Bahwa bersama kesulitan sudah ada kemudahan. Kesulitan ini, kemudahan ini. Kesulitan itu kita anggap sebagai sakit gitu aja ya, Mbak Erisna ya, mudahnya ya. Kemudian itu adalah solusinya. Sakit teman-teman dan solusinya itu udah satu paket sebenarnya. Cuman kenapa akhirnya solusinya ini nggak bisa dilakukan? Atau bahkan solusinya ini kok seolah-olah kok hilang gitu ya. Karena teman-teman fokusnya bukan ke sini, fokusnya ke sini. Fokusnya ke sakitnya. Sakit obatnya apa? Padahal nggak cuma sekedar sakit obatnya apa. Bukan itu nggak benar, ya itu benar juga. Tapi kalau teman-teman berpikir sakit obatnya apa, gitu ya, teman-teman akan berpikir obat nggak bagus ganti, obatnya nggak bagus ganti, obatnya nggak bagus ganti, ya pasti kayak gitu terus. Kan capek gitu ya.
Nah akhirnya kalau di SMID sakit, ya obatnya juga kita siapkan, herbalnya kita siapkan buat teman-teman. Tapi yang jauh lebih penting adalah ini loh solusinya. Sebabnya tuh kenapa? Nah di sini ini yang diberesin. Kalau ini diberesin, ini nggak akan beres. Sesederhana itu sebenarnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Arisna atas sharing-sharingnya, keren banget. Sama-sama, Semoga bisa menjadi insight baru bagi teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa mempraktekkan apa yang disampaikan Mbak Arisna dan membantu teman-teman untuk merdeka juga ya. Tapi yang pasti sekali lagi saya ucapkan selamat buat Mbak Arisna dan keluarga karena sudah jadi istri, sudah jadi ibu dan terutama jadi anak yang seutuhnya lagi. Tetap semangat untuk produktif, kemudian ya banyak-banyak bersyukur ya Mbak ya pastinya ya. Benar Mas. Syukur. Syukur yang paling banyak ya. Oke, mengakhiri diskusi kita malam hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman Mbak Arisna? Tetap semangat teman-teman. Semoga kita bisa merdeka sama-sama. Merdekanya iya, tapi kalau sama-sama kan udah duluan Mbak. Biar bisa nyusul gitu Mas. Biar bisa nyusul ya. Iya. Betul sekali. Oke, gitu teman-teman ya. Terima kasih atas atensinya juga. Sekali lagi mohon maaf apabila saya dan Mbak Arisna ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, tapi kalau ada baiknya, ada yang bermanfaat yang kita sampaikan, insya Allah datangnya semata-mata hanya kurang dan apa ya teman-teman ya. Satu lagi Mas. Oh ya, monggo silakan Mbak. Jangan lupa kalau misalnya ada rasa yang terpendam sama orang tuanya, ibu terutama, jangan lupa minta doa restu sama ibunya. Minta doa, jangan lupa. Itu yang penting banget ya Mbak ya. Doa orang tua itu paling mujarab Mas. Paling mujarab. Kayak kemarin tuh siapa tuh namanya Habib Ja'far ketika main ke podcastnya Deddy Corbuzier kan, beliau menyampaikan bahwa dukun yang paling hebat di muka bumi itu bukan siapa-siapa, ibu kita. Iya, ibu. Doanya cepet banget gitu ya. Maka mungkin ya kita nggak tahu, yang tahu cuma teman-teman sendiri. Teman-teman selama ini sakit dan nggak sembuh-sembuh, bisa jadi mungkin belum dapat ridho ya Mbak ya, dari ibunya terutama, dari orang tua. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi atas atensinya. Mbak Arisa juga terima kasih banyak ya Mbak Arisa ya. Sama-sama Mas. Dan kita silaturahmi di agenda-agenda SMED yang berikutnya. Salam sehat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.